Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1170. Dugu telah hidup sangat lama, meskipun ia lahir dan mendirikan tanah suci Pedang Wuji pada zaman Kaisar tertinggi, sebenarnya ia sudah menjadi murid penguasa Dao sejati Wuji sejak era siklus reinkarnasi dahulu. Luo Xiu ingin bertanya mengenai masa sebelum era kekacauan, saat Dugu sudah hidup di dunia ini. Keluarga Ji. Setelah perang reinkarnasi ke-8 usai, keluarga Ji yang dulu sangat berjaya di dunia Suan memang menjadi redup. Ji Wushuang yang kamu sebut itu adalah seorang wanita luar biasa, kata Dugu. Pertanyaan Luo Xiu memang tentang keluarga Ji, terutama siapa yang membunuh Ji Wushuang setelah ia dan Meng Qianxiang tewas bersama, memaksa keluarga Ji melarikan diri ke dunia bawah. Meski Luo Xiu sudah lama mendengar kabar kematian Ji Wushuang saat di dunia 3000, ia mengira Ji Wushuang sudah bereinkarnasi atau setidaknya esensinya tersimpan di siklus reinkarnasi. Namun, setelah menemukan ingatan Lu Mengyao di tempat asal Dao, ia baru tahu bahwa jiwa dan esensi Ji Wushuang terpecah menjadi dua bagian, sehingga tak mungkin bereinkarnasi. Aku memang tahu sedikit tentang kematian Ji Wushuang. Dugu menghela napas, dia mati untuk melindungi keluarganya saat mundur. Saat itu, ada kekuatan bernama Penguasa Langit dan Bumi yang hendak memusnahkan keluarga Ji. Penguasa Langit dan Bumi adalah kekuatan kuno dengan ambisi besar, di balik berbagai bencana dan peperangan hebat sepanjang sejarah, mereka selalu menjadi dalangnya. Keluarga Ji dulu penguasa dunia Suan, menguasai harta dan pintu Tao paling sakral. Setelah mereka runtuh, penguasa langit dan bumi menyerang untuk merebut rahasia harta tersebut. Penguasa langit dan bumi, Luo Xiu terkejut, namanya tak asing baginya. Ia pernah mendengar nama itu berabad-abad lalu, bahkan ribuan tahun yang lampau, saat kelompok itu berulang kali bentrok dengannya karena memperebutkan pecahan sari cahaya abadi, yang juga memunculkan keterlibatan klan Dewa Perang. Namun kemudian penguasa langit dan bumi menghilang tanpa jejak, hingga kini Luo Xiu kembali mendengar namanya. Apa sebenarnya penguasa langit dan bumi? Mengapa mereka mengumpulkan pecahan sari cahaya abadi? Tanya Luo Xiu. Mereka tidak hanya mengumpulkan pecahan itu, tapi juga segala hal yang berhubungan dengan 8 harta paling suci. Tujuan penguasa langit dan bumi kemungkinan besar adalah menghadapi 8 leluhur purba dari 8 dunia suprim dalam bencana besar ini. 8 leluhur purba, mereka masih hidup. Ekspresi Luo Xiu penuh keterkejutan. Tentu mereka masih hidup. Mereka seangkatan dengan guru kita, bahkan seangkatan dan sejenjang. Guru pernah bercerita bahwa bencana zaman Dayan mengubah seluruh alam semesta menjadi sunyi mati. 8 leluhur purba dengan kekuatan luar biasa membuka 8 dunia tertinggi, sehingga kehidupan di alam semesta kembali bersemi dan warisan mereka tetap ada hingga kini. 8 leluhur purba memperoleh kekuatan hampir seperti dewa berkat keberuntungan pembukaan langit dan bumi, namun justru kekuatan itu membatasi jalan mereka. Dalam bencana ini, siapapun yang mencoba mengacau pasti akan bertemu dengan 8 leluhur purba. Karena mereka menggunakan 8 harta asal sebagai sumber kekuatan, penguasa langit dan bumi ingin mempelajari harta itu agar dapat menandingi mereka. Luo Xiu tidak menyangka pertanyaannya yang sederhana ternyata berujung pada permasalahan sangat dalam dan rumit. Ia teringat adegan dari catatan kuno di Istana Kun, tempat suci di alam Tianwei, di mana seorang dewa mengajarkan 13 muridnya. Berdasarkan berbagai petunjuk, tampaknya penguasa Dao sejati Tianwei, penguasa Dao sejati Wuji, dan 8 leluhur purba adalah generasi seangkatan, bahkan Dugu mengatakan penguasa Dao sejati Wuji dan 8 leluhur purba adalah saudara sejenjang. Maka Luo Xiu menduga ketiganya termasuk dalam 13 orang yang belajar langsung dari dewa itu. Penguasa langit dan bumi selalu misterius, seperti naga yang hanya tampak kepala tapi tak terlihat ekornya. Bahkan guru kita pun tak tahu di mana markas mereka, kata Dugu. Meskipun ia mendapatkan banyak informasi dari Dugu, jawabannya masih sangat umum. Karena guru pun tak tahu markas penguasa langit dan bumi, Luo Xiu paham bahwa bertemu guru tidak akan membantu. Apalagi dengan kekuatan Luo Xiu sekarang menghadapi penguasa langit dan bumi yang penuh misteri dan berbahaya, itu hanya bunuh diri. Setelah berpamitan dengan Dugu, Luo Xiu meninggalkan tanah suci Pedang Wuji. Selama 18 tahun berlatih di Istana Suci Dewa, kondisi alam liar semakin kacau. Begitu Luo Xiu keluar dari tanah suci Pedang Wuji, tiba-tiba ruang kosong bergetar, dan sepasang mata tersembunyi di kedalaman ruang hampa mengamati punggungnya yang menjauh. Luo Xiu akhirnya muncul juga. Dari informasi yang kami dapat, dia mampu bertahan melawan Kaisar Dewa tingkat 9 tanpa mati. Kelihatannya jurus latihan tubuhnya memang hebat. Ini tulang yang susah dikunyah, kita tidak perlu repot melawannya sendiri.
Sebarkan kabar, pasti ada yang datang menghadapinya. Dua suara bergema dari dalam ruang hampa, lalu hilang begitu saja, dan semuanya kembali sunyi. Berjalan tanpa tujuan di atas tanah alam liar, Luo Xiu menyaksikan banyak kota yang telah hancur akibat perang. Struktur kekuasaan di alam liar dipimpin oleh kota kuno Dahuang, serta dua tanah suci warisan para terkuat yaitu keluarga Tianhuang dan sekte suci Sentian. Dulu, penguasa Tianhuang pernah menjadi kaisar tertinggi di alam liar, sementara kaisar Sentian kini adalah kaisar tertinggi saat ini dan makhluk terkuat yang tampak di muka dunia. Namun Luo Xiu kini tahu bahwa para kaisar tertinggi bukanlah yang terkuat zaman ini, setidaknya ada 12 penguasa Dao yang hidup saat ini, termasuk penguasa Dao sejati Tianwei, penguasa Dao sejati Wuji, dan 8 leluhur purba. Murid penguasa Dao sejati Tianwei, penguasa Dao Fengtian, juga termasuk, begitu pula murid kedua penguasa Dao sejati Wuji. Dengan demikian, di 8 dunia tertinggi ada 12 penguasa Dao, tepat jumlah dengan tingkat menara langit 12 tingkat. Kota kuno Dahuang, dengan kehadiran leluhur Huang, adalah kekuatan utama di alam liar. Setelahnya ada keluarga Tianhuang dan sekte suci Sentian, lalu tanah suci seperti tanah suci iblis dan tanah suci pedang Wuji. Di langit alam liar banyak tanah suci yang dikendalikan oleh kaisar dewa tingkat 9 dan dijuluki sebagai tanah suci. Tanah suci iblis mendapat dukungan rahasia dari dunia naga kosmis dan dunia linglong, sehingga kekuatannya mungkin lebih besar dari keluarga Tianhuang dan sekte suci Sentian. Kekacauan saat ini sudah mulai, para tokoh besar masih duduk di awan tanpa bertindak, arus bawah tanah bergerak tak terlihat. Tanpa sadar, Luo Xiu tiba di kota kuno Dahuang. Ia ingat saat terakhir datang, kota ini terasa agung, kuno, dan megah. Kini, kota itu memancarkan aura berbeda penuh dengan kesunyian mematikan seperti binatang purba yang bersembunyi di bumi, siap meledak kapan saja menjadi alat perang mengerikan. Di udara sekitar kota, benteng-benteng perang terapung berderet, masing-masing memancarkan aura kuat, dan jelas merupakan harta Kaisar Agung tingkat 9. Kalau benteng perang saja adalah harta Kaisar Agung, berarti kota kuno Dahuang ini pasti lebih mengerikan, setidaknya harus ada harta penguasa Dao. Luo Xiu bisa merasakan bahwa klan Huang di kota ini telah mempersiapkan diri menghadapi bencana hebat, dengan semua alat perang siap digunakan kapan saja. Sekarang, di tengah kekacauan bencana yang akan datang, penguasa kota Dahuang berhasil naik ke tingkat kaisar tertinggi. Sungguh berita yang menggembirakan. Benar, banyak kuat-kuat dari berbagai penjuru berkumpul untuk memberi selamat. Semakin kacau justru semakin menjadi zaman kemasan karena banyak pejuang hebat lahir saat kekacauan. Luo Xiu mendengar perbincangan seperti itu saat memasuki kota. Tentang penguasa kota Dahuang yang mencapai kaisar tertinggi, sebagai pewaris tanah suci pedang Wuji, Luo Xiu sudah tahu dan kali ini datang mewakili tanah suci itu untuk memberi ucapan selamat. Tidak heran kakak seniorku memberiku sesuatu sebelum aku pergi. Rupanya itu bukan untukku, tapi untuk ucapan selamat. Luo Xiu menggeleng, saat keluar Dugu memberinya cincin penyimpanan berisi bahan-bahan suprim, ia sempat heran karena sudah punya Ding Hunyuan Wuji, kenapa masih diberi bahan. Tiba-tiba terdengar deru keras. Di alun-alun kota kuno Dahuang, sebuah arena duel didirikan, dua sosok bertarung sengit di atasnya. Dari obrolan penonton, Luo Xiu tahu bahwa mereka bukan dari generasi muda, melainkan para jenius dari generasi sebelumnya. Generasi muda adalah pejuang yang berlatih kurang dari 10.000 tahun. Tingkat tertinggi mereka hanyalah Kaisar Dewa tingkat 9, yang sudah dianggap sangat luar biasa. Namun, umur pejuang sangat panjang, dan di atas generasi muda ada banyak jenius dari generasi sebelumnya yang sudah lama meninggal, yang kini kembali muncul. Jenius-jenius itu jauh lebih kuat, ada yang berlatih puluhan ribu, ratus ribu tahun, bahkan mencapai tingkat Kaisar Dewa, Kaisar Agung, atau bahkan Kaisar tertinggi. Mereka memilih muncul di zaman ini untuk memanfaatkan bencana besar sebagai peluang mencapai kejayaan. Meskipun Luo Xiu belum mengalami bencana secara langsung, ia merasakan kedahsyatan bencana sesungguhnya. Jutaan jenius yang ingin meraih kejayaan itu, jika bencana benar-benar pecah, mungkin sedikit saja yang bisa bertahan hidup. Tiba-tiba, Luo Xiu merasakan ancaman pembunuhan yang tajam, disusul ledakan intensitas besar dari niat membunuh yang mengerikan. Keadaan berubah, dan Luo Xiu mendapati dirinya terjebak dalam sebuah formasi. Ada orang berani menyerangku di kota kuno Dahuang. Wajah Luo Xiu berubah serius, matanya menyipit. Bau darah yang menyengat membangkitkan rasa familiar. Apakah ini klan Sasa? Bersambung.